Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Di sini saya izin menyampaikan untuk proposal disertasi saya yang berjudul Efektivitas Suplementasi Oksigen dengan Regulator Otomatis pada Konsentrator Oksigen terhadap Kualitas Outcome Persalinan Ibu Primipara. Yang melatar belakangi dari proposal disertasi ini adalah di mana angka kematian tertinggi di sini masih diakibatkan salah satunya oleh partes lama, yang mana kita mengetahui salah satu etiologi dari partes lama adalah hipoksia maternal fetal, sehingga perlunya adanya asuhan persalinan yang menjamin kebutuhan dari oksigen baik pada ibu maupun janin. Sehingga rumusan masalah disertasi ini adalah apakah pemberian suplementasi oksigen dengan regulator otomatis pada konsentrator oksigen dapat meningkatkan kualitas outcome persalinan pada ibu primipara? Secara umum, tujuan disertasi ini adalah mengetahui efektivitas suplementasi oksigen dengan regulator otomatis pada konsentrator oksigen terhadap kualitas outcome persalinan pada ibu primipara. Sedangkan secara khusus, di sini akan dibandingkan antara beberapa indikator. Yang pertama, indikator pada kelompok intervensi yang diberikan dengan oksigen, suplementasi oksigen melalui regulator otomatis. Yang kelompok kontrol adalah diberikan O2 bebas di ruangan dengan asuhan persalinan normal. Yang pertama akan dibandingkan adalah indikator Apgar score, kemudian indikator saturasi oksigen pada bayi baru lahir, indikator pH arteri umbilikalis, kemudian indikator durasi lama persalinan kala 1 fase aktif dan durasi persalinan kala 2, serta untuk mengetahui pengaruh variabel luar yaitu usia, body mass index, dan kadar hemoglobin yang berpengaruh terhadap efektivitas pemberian suplementasi oksigen. Sehingga manfaat penelitian ini diharapkan memberikan alternatif layanan dalam pencegahan hipoksemia pada maternal maupun fetal, terutama dalam pembuatan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan asuhan persalinan. Di dalam keaslian penelitian, di sini telah diidentifikasi beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, di mana di sini yang pertama, Viner et al. Tahun 2022 dengan judul Automated Oxygen Deliver in Neonatal Intensive Care dengan systematic review dan meta-analisis. Kemudian yang kedua di sini adalah automatic oxygen control for routine use in NICU dengan randomized control trial, dan yang ketiga maternal oxygen supplementasi compare with room air and for intrauterine resuscitation dengan systematic review and meta-analysis. Tentunya ketiga penelitian ini memiliki perbedaan baik itu di metodologi, subjek penelitian maupun variabel penelitian, sehingga proposal disertasi ini bisa dikatakan memiliki kebaharuan. Nah, ini beberapa kajian literatur yang memang sudah disusun oleh saya untuk dijadikan kerangka teori di dalam melakukan penyusunan dari proposal disertasi ini, di mana di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan persalinan, yaitu power, peset, dan Bessinger. Nah, dan di antara 2 lainnya tidak saya masukkan, yaitu psikis dan penolong persalinan. Kemudian di sini fokus pada faktor power. Di sini faktor power ini didukung oleh kekuatan ibu meneran dan kontraksi otot polos uterus, di mana yang keduanya ini dipengaruhi oleh ATP atau energi yang ada di dalam tubuh, di mana energi ini juga membutuhkan peningkatan kebutuhan oksigen, sehingga suplementasi oksigen di sini diperlukan untuk ibu bersalin dengan kondisi tertentu, tetapi juga di sini perlu dipertimbangkan untuk pembelian oksigen ini dapat mencegah hiperoksia pada ibu maupun janin, sehingga perlunya ada di sini penggunaan regulator otomatis yang memang mengatur dosis yang tepat untuk kebutuhan ibu maupun janinnya. Nah, oleh karena itu, disusunlah kerangka konsep di mana variabel bebas ini adalah suplementasi oksigen dengan regulator otomatis pada konsentrator oksigen, dan variabel terikatnya adalah outcome persalinan dengan subvariabel Apgar score, SpO2, PBL, pH arteri umbilikalis,
durasi skala 1, fase aktif, dan durasi skala 2. Sehingga hipotesisnya adalah pemberian suplementasi oksigen dengan sistem otomasi regulator dapat meningkatkan kualitas outcome persalinan pada ibu primipara. Rancangan penelitian yang direncanakan adalah menggunakan true experimental randomized control trial dengan parallel group RCT intervention group and control group. Dengan subjek penelitian adalah ibu bersalin primipara yang akan diambil dengan metode sistematik random sampling di Puskesmas Kabupaten Pekalongan yang di sini diambil daerahnya adalah daerah dengan angka kejadian partes lama tertinggi. Kemudian bersal sampel akan ditentukan atau dihitung dengan pendekatan min dengan power 80% dan derajat signifikansi 0,05. Kriteria inklusi untuk subjek penelitiannya adalah ibu bersalin yang melahirkan anak pertama dan tidak memiliki riwayat abortus sebelumnya. Ibu bersalin dengan usia 20 sampai dengan 35 tahun, ibu bersalin yang bersedia mengikuti penelitian, dan yang dieksklusikan adalah subjek dengan riwayat penyakit penyerta kehamilan ini, riwayat kondisi kegawat daruratan, dan menghentikan proses pemberian O2 saat dilakukan penelitian. Kemudian peneliti sudah menyusun intervensi dengan template Dier dari Hoffman, di mana nama intervensinya adalah pemberian suplementasi oksigen dengan regulator otomatis pada regulator oksigen. Tujuannya menurunkan potensi hipoksia pada maternal dan neonatal. Kemudian yang diuji coba ini adalah mesin oksigen konsentrator berbasis otomatis kontrol yang sedang dikembangkan oleh peneliti pada uji coba TKT level 3 ke TKT level 4. Tahap prosedurnya ada 3, tahap persiapan, tahap kerja, kemudian tahap evaluasi. Penelitian akan dilakukan oleh peneliti bersama dengan pembantu lapangan. Di sini adalah bidan minimal lulusan D3 dengan lama pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian intervensi akan dilakukan pada ibu bersalin yang sudah memasuki skala 1 fase persalinan, di mana ketika SpO2 ibu ini kurang dari 95%, maka mesin akan bekerja dan berhenti pada SpO2 lebih dari 98%. Secara otomatis akan mengatur kadar dari FiO2 dan PaO2 secara terkontrol oleh algoritma yang sudah disusun oleh peneliti. Penelitiannya akan dilakukan di Puskesmas dengan kejadian partes lama terbesar di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025. Intervensi akan dilakukan selama skala 1 fase aktif hingga berakhirnya skala 2. Kemudian intervensi di sini diuji cobakan di skala laboratorium, dan di sini dievaluasi dengan tindak lanjut pengukuran outcome persalinan berupa indikator Apgar score, SpO2, pH arteri umbilikalis, durasi skala 2, dan durasi skala 1 fase aktif. Nah, data untuk indikator ini dinilai pada kelompok intervensi maupun kontrol. Kemudian definisi operasional dari masing-masing variabel. Variabel bebas ini adalah suplementasi oksigen regulator otomatis pada konsentrator oksigen, yaitu pemberian O2, suplementasi O2 yang digunakan kontrol otomatis sesuai dengan kebutuhan pada algoritma yang telah ditetapkan. Dan pada kelompok kontrol adalah pemberian O2 di udara bebas dengan keduanya menggunakan asuhan persalinan normal pada pelayanannya. Kemudian Apgar score ini dihitung ada nilai rasio adalah nilai dari appearance, pulse, scrimmage, activity, and respiratory rate yang dinilai skor 1 sampai dengan 10. Kemudian SpO2, ini SpO2 bayi baru lahir adalah nilainya rasio, adalah nilai saturasi oksigen yang ada di dalam peredaran darah bayi. Kemudian pH arteri ini dinilai dengan nilai dari normal atau lebih dari sama dengan 7,5 dan kurang dari itu. Nah, kemudian durasi skala 1 fase aktif ini dilihat di pantograf, durasi skala 2 juga lamanya skala 2 dilihat di pantograf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.